Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gwinanda Duska Sutrisnajati, NIM A410210128. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir saya, praktikum penilaian hasil belajar matematika. Untuk bagian pertama yaitu pembuatan soal HOTS Matematika SMP. Soal yang pertama itu kompetensi dasarnya 4.5, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya 4.9, menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, tara. Kemudian ada indikator soal 4.5.1, membuat penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Kemudian 4.9.1, menyelesaikan yang berkaitan dengan harga penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Kemudian untuk soalnya nomor 1, di Solo terdapat tempat pertunjukan film bernama Aldi Film. Pertunjukan tersebut dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu dengan tiket masuk Rp30.000. Untuk tempat duduk gedung diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang lebih dari 4 kursi di baris depannya. Dan di dalam gedung pertunjukan terdapat 5 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi. Dari kapasitas gedung hanya 200 tempat duduk yang tidak terjual. Dari tiket-tiket separuhnya dijual dengan separuh harga dan sisanya dijual sebesar harganya, yaitu Rp30.000. Hitunglah total pendapatan dari penjualan tiket tersebut. Pada penyelesaiannya ini, jika menuliskan diketahui, maka mendapatkan skor 10. Kemudian jika menulis untuk mencari kapasitas gedung tersebut, itu mendapatkan skor 20. Dan jika menulis untuk mencari total pendapatan skor, dan jika menulis untuk mencari total pendapatan, maka mendapatkan skor 20. Jadi totalnya 50. Kemudian soal nomor 2, kompetensi dasarnya 3.7, membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Indikator soalnya 3.7.5, menghitung luas permukaan dan volume tabung, kerucut, dan bola. Untuk soalnya yaitu penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di Indonesia pada tahun 2027. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. Kemudian disisipkan gambarnya. Terus jika Fikri memiliki ember mandi berbentuk tabung berdiameter 35 cm dan tinggi 40 cm berisi penuh air, berdasarkan info pemakaian air saat mandi menggunakan gayung, air pada ember Fikri dapat dipakai untuk titik-titik kali mandi. Terdapat gambar ini untuk membantu siswa saat mengerjakannya. Terus untuk penyelesaiannya itu pada soal nomor 2, apabila menuliskan diketahui skornya 20 dan untuk menuliskan jawabannya skornya 30, totalnya 50. Pada kedua soal tersebut merupakan bentuk soal kontekstual di mana menyangkutkan dengan permasalahan sehari-hari. Pada soal nomor pertama,
Pada soal pertama merupakan soal HOTS karena sudah masuk pada ranah KKO C3 yaitu menerapkan, dan soal ini juga menggabungkan dua materi yaitu barisan aritmatika dan aritmatika sosial. Soal kedua juga merupakan soal HOTS karena sudah masuk pada ranah KKO C4 yaitu menganalisis, dan soal kedua ini menggabungkan materi volume dengan pengukuran. Selanjutnya yaitu bagian kedua. Bagian kedua ini yaitu uji validitas internal. Untuk validator terdapat dua orang, yaitu validator yang pertama dengan Ibu Nurul Hidayati, SPD. Beliau bekerja sebagai guru SMP di SMP Negeri 3 Gondangrejo, Karanganyar. Beliau sudah bekerja selama 15 tahun. Beliau merupakan mamah dari teman saya. Kemudian validator kedua dengan Bapak Oki Dwi Setiawan, SPD. Beliau bekerja sebagai guru SMP di SMP Negeri 2 Kartosuro. Beliau sudah bekerja selama 2 tahun. Beliau merupakan teman dari teman kerja saya. Dan ini bukti screenshot untuk korespondensi via WhatsApp. Kemudian terdapat lembar validasi yang sudah dinilai oleh Bapak atau Ibu validator. Lembar validasi yang sudah dinilai oleh Ibu Nurul Hidayati SPD pada pernyataan 1 nilainya 4, pernyataan 2 nilainya 3, pernyataan 3 nilainya 4, pernyataan 4 nilainya 3, pernyataan 5 nilainya 4, pernyataan 6 nilainya 4, pernyataan 7 nilainya 4, pernyataan 8 nilainya 4, pernyataan 9 nilainya 4, pernyataan 10 nilainya 3, pernyataan 11 nilainya 4, pernyataan 12 nilainya 4, pernyataan 13 nilainya 4, pernyataan 14 nilainya 4. Pada saran dan komentar yaitu mengenai soal-soal, alhamdulillah pada dasarnya sudah valid. Semangat. Maka kesimpulannya dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian lembar validasi yang sudah dinilai oleh Bapak Oki Dwi Setiawan SPD. Pada pernyataan 1 nilainya 4, pernyataan 2 nilainya 3, pernyataan 3 nilainya 4, pernyataan 4 nilainya 3, pernyataan 5 nilainya 3, pernyataan 6 nilainya 4, pernyataan 7 nilainya 4, pernyataan 8 nilainya 3, pernyataan 9 nilainya 4, pernyataan 10 nilainya 3, pernyataan 11 nilainya 3, pernyataan 12 nilainya 4, pernyataan 13 nilainya 4, pernyataan 14 nilainya 4. Pada saran dan komentarnya yaitu soal sudah bagus dan sudah valid, maka kesimpulannya dapat digunakan tanpa revisi. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas Interrater Cohen-Skapa. Ini adalah hasil penilaian dari kedua validator tersebut. Ini saya uji menggunakan SPSS dengan rentang nilai saya ada 3 dan 4. Nilai 3 dan 4 ini saya ganti dengan 1. Dan saya menginput data ke SPSS dengan nilai 1 semua. Penilai 1 dan penilai 2 sama-sama 14 dan tingkat kesepakatannya tidak bisa terdeteksi melalui bilangan atau angka karena penilai 1 dan penilai 2 memiliki kesepakatan yang sama. Untuk selanjutnya ada uji eigenvalue. Pada uji eigenvalue ini saya uji melalui Excel. Terdapat 14 pernyataan dan nilai dari masing-masing validator. S1 ini didapatkan dari nilai pernyataan dikurangin 1. Begitu juga dengan S2. Untuk sigma S itu jumlah dari S1 dan S2. Untuk N C-1, N-nya itu 2 karena terdapat 2 validator dan C-nya itu 4 karena terdapat 4 pilihan. Maka hasilnya 6.
Kemudian untuk CVI itu dari sigma S dibagi NC-1. Selanjutnya, kriteria tersebut dapat ditentukan dengan ketetapan tabel kriteria sesuai dengan nilai yang sudah didapatkan dari CVI. Untuk FT itu validasi tinggi dan FS yaitu validasi sedang. Kemudian bagian 3 yaitu uji validasi eksternal. Untuk 15 korespondensi, saya menyuruh beberapa teman saya dan saudara saya untuk mengerjakan soal yang saya buat. Mereka adalah yang pertama Sherin, teman kerja saya, kedua Risma, teman kerja saya, 3 Fiona, teman SMK, 4 Kusnul, teman SMK, 5 Luna, teman kerja saya, 6 Nurul, teman SMK, 7 Ariska, adik saya, 8 Tata, saudara saya, 9 Aruna, saudara saya, 10 Nadia, teman kerja saya, 11 Safira, teman kerja saya, 12 Lydia, teman SMK saya, 13 Fenty, teman SMK saya, 14 Feby, adik kelas SMK, 15 Dewi, adik kelas SMK. Ini bukti korespondensi via WhatsApp. Ada Luna, teman kerja saya, Nurul, teman SMK saya, dan Tata yaitu saudara saya. 3 contoh pekerjaan teman saya. Yang pertama, pekerjaan dari Luna. Untuk soal pertama ini dia menjawab benar semua. Masing-masing saya beri skor 10, 20, 20, totalnya 50. Untuk soal kedua dia juga menjawab benar semua. Masing-masing saya beri skor 20 dan 30, totalnya 50. Yang kedua, pekerjaan dari Nurul. Untuk soal pertama ini dia menjawab benar semua. Masing-masing saya beri skor 10, 20, 20, totalnya 50. Untuk soal kedua dia juga menjawab benar semua. Masing-masing saya beri skor 20 dan 30, totalnya 50. Itu pekerjaan Tata. Untuk soal pertama ini dia menjawabnya kurang tepat karena terdapat kesalahan dalam mencari total pendapatan. Masing-masing saya beri skor 10, 20, 10, totalnya 40. Untuk soal kedua dia menjawab benar semua. Masing-masing saya beri skor 20 dan 30, totalnya 50. Ini hasil nilai dari 15 teman atau saudara saya yang sudah mengerjakan soal saya. Dari hasil yang sudah dikerjakan oleh teman saya, kemudian saya ujikan menggunakan Anates. Pada penyekoran data tinggi ke rendah ini dapat dilihat skor tertinggi yaitu 100 dan terendah yaitu 60. Untuk rata-ratanya 88,67. Kemudian untuk uji reliabilitasnya yaitu 0,67, di mana nilai tersebut tergolong tinggi. Kemudian di Anates juga terdapat kelompok unggul dan Asor juga. Selanjutnya untuk daya pembeda sudah dicantumkan bahwa daya pembeda dari masing-masing skor sudah terdetek di Anates. Untuk persen pada soal saya yang pertama 27 dan soal kedua 30. Keduanya termasuk golongan sedang. Kemudian terdapat tingkat kesukaran pada soal pertama. Tingkat kesukarannya sangat mudah dan pada soal kedua tingkat kesukarannya mudah. Kemudian ada korelasi skor butir dengan skor total yang sudah terdeteksi oleh Anates. Soal pertama dan soal kedua sangat signifikan. Kemudian ada rekap analisis butir. Rata-ratanya yaitu 88,67, reliabilitas
tesnya yaitu 0,67 yang termasuk tergolong tinggi. Kemudian tingkat kesukaran pada soal pertama sangat mudah dan soal kedua mudah. Untuk bagian keempat, yang pertama itu ada kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari hasil yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa dari hasil uji validitas internal terkait validasinya, sudah terjadi kesepakatan antara validator 1 dan validator 2 sehingga tidak harus mengganti validator. Selanjutnya, dalam uji validitas eksternal menyatakan dengan menggunakan anates, menyatakan bahwa dua soal yang saya buat dinyatakan baik sehingga soal tersebut dapat digunakan. Kemudian ada hal yang menarik ketika saya menyelesaikan tugas UAS Praktikum PHBM ini. Pada lembar validasi dari Ibu Nurul terdapat tulisan semangat. Menurut saya itu menarik karena seperti diberi semangat oleh beliau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan tugas akhir praktikum penilaian hasil belajar matematika. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.